paling lagi menjadi sorotan kita itu statement dari pejabat selalu yang kebenar tanpa melakukan verifikasi dan cek lapangan. Kami mainstream. Udah itu mainstream, salah. Karena kan pers kan harus skeptis dong. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NHS. Saya kedatangan ini orang luar biasa ini. Zaman saya kolong ya, anak-anak kolong ini, saya akan sapa dengan senang Bung Yadi Hendriana. Ya. Benar itu nama itu ya? Betul. Masih nggak nama pernah itu berubah dong. Nama itu kan. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ngapain di Semarang? Ya, kita menjalankan perintah yang harus dilakukan, ngurus anak dan lain-lain. Oh, gitu itu kan. harus itu. Iya. Ya, buat apa? Lain-lain kita kan sering ke sini. Sering ke sini, berangkat, langsung sorenya balik lagi Jakarta. Seperti itu. Ya kan tugas konstitusional sebagai orang tua ya. Betul. Diterima di Undip. Terima di Undip. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya. Anak keberapa ini? Anak pertama. Oh, berapa rupanya? Banyak ya. Bung Yadi, saya dengar kan itu di Dewan Pers ya. Iya. Gimana sih perkembangan pers di Republik ini? Bisa diceritakan? Ya, kalau cerita panjang tentu ini Bung NHS ini cerita yang panjang yang sangat lama gitu. Tapi saya akan berikan singkat. Secara fase memang pers kita itu mengalami 3 fase. Pertama itu fase sebelum Orde Reformasi, yaitu Orde Baru, Orde Lama. Kita sebut itu fase kegelapan pers. Kenapa di situ? Karena di situ ada kooptasi pemerintah, ada sensor dan lain-lain. Bredel dan lain, itu fase gelap pers gitu ya. Nah, kita mulai pada kemudian fase yang kedua itu adalah fase di mana masuk Orde Reformasi. Masuknya era kebebasan pers yang kemudian bulan September ditandatangan tahun 99 ditandatangan Undang-Undang Pers tahun 40 tahun 99 oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, itu makanya beliau kita nobatkan sebagai Bapak Pers Indonesia itu kan. Karena beliau menandatangani Undang-Undang Pers tahun 40 dan semua dibebaskan dari ketentuan-ketentuan itu ya. Dan itu kita memiliki undang-undang yang sangat superior, yang sangat independen. Undang-undang yang sangat, kalau kata Prof. Bagirmanan itu lex primat, harus didahulukan. Ya namanya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Tapi fase itu kemudian kita harus bergelut dengan fase selanjutnya, yaitu ketika masuk ke fase digital. Digital itu kan kita masuk sekitar 2000-an ke sana gitu kan. Nah, itu adalah fase di mana kita ada sosial media dan lain-lain macam-macam. Di mana di situ ada user generate content dan lain-lain. Gimana pers harus bertempur di situ, ada media sosial, ada netizen yang disebut dengan banyak hal di situ, dan gimana kita harus mempertaruhkan pers secara dengan nama besar, dengan perlindungan undang-undang, dengan perbedaan yang dilakukan oleh YouTuber, netizen dan lain-lain itu. Nah, di situ adalah medsos ya medsos dan lain-lain. Dan fase ini akan terus sampai saya kira kita menemukan titik equilibrium di mana wisdom akan menjadi pondasi dari publik. Sementara ini kan kita melihat para konten kreator dan lain-lain belum memiliki wisdom. Kendak itu kan baru dimiliki oleh teman-teman jurnalis, tetapi netizen dan lain-lain belum memiliki kendak yang sempurna. Saya potong dulu Bung Yadi. Itu tadi pers kan? Ya, kita sebut saja karena Bung Yadi ini kan punya pengalaman juga sebagai Ketua Umum IJTI. Iya. Kita kan pernah bareng-bareng kemana-mana. Iya, betul. Terakhir kan di Palembang ya. Saya Ketua Bawaslu waktu itu. Bung Yadi itu berarti tidak membedakan apakah cetak atau TV yang itu bilang tadi, perkembangan tadi. Enggak membedakan. Sama aja ya. Semuanya all platform itu kan. All platform. Karena pers secara in general. Gitu kan. Itu tadi tonggak begitu Pak Habibie. Saya kira itu luar biasa ya, membebaskan semuanya. Betul. Tidak hanya di pers ya, tapi di semua sektor. Semua sektor. Demokrat banget. Betul. Lalu adalah setelah
muncul setelah menguatnya, ente kan tadi bilang soal belum menemukan titik ya, equilibrium. Ya. Itu perkiraan ente kapan kira-kira? Kita nggak bisa melihat kapannya perkiraan seperti apa, tapi ini kan berevolusi gitu kan. Sampai sekarang sudah pada tahap kan publik dan juga pemerintah juga kemudian kita semua melihat bahwa apa namanya lini masa kita itu terlalu bebas. Gitu kan. Memang ada satu instrumen lagi undang-undang ITE gitu kan, undang-undang ITE. Tetapi itu kan agak lain lagi. Lain gitu kan, itu banyak dikritik, represif, membungkam kebebasan dan lain-lain. Sebetulnya yang dibutuhkan bukan itu. Kalau pers undang-undang pers 40 tahun 99 itu rezimnya itu rezim self regulation. Artinya di situ kenapa? Karena pers itu diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau seandainya lini masa ini para netizen, media non pers ini dia harus memiliki self regulation juga. Dan dia harus berpikir bahwa impact dari sebuah tulisan dia, impact dari sebuah informasi dia, ketika itu tidak akurat, ketika itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan itu dikonsumsi oleh jutaan masyarakat, itu kan impactnya itu kan sangat besar, berbahaya. Sangat besar. Nah, artinya ini kesadaran ini yang harus digugah dari kalau publik. Begitu kan sebenarnya masih ada rute yang kalau media penerbitan maupun penyiaran itu kan jelas organisasinya, ada editingnya, ada nanti yang wartawannya sendiri karena terikat profesional. Betul. Ada kode etiknya, ada mekanisme pelaporannya. Betul. Itu kan ada filter. Kalau sekarang kan era digital, tidak ada sama sekali. Satu orang, semua orang, siapapun orang, asal unggah, ya unggah aja. Padahal itu juga media yang benar tadi itu juga yang kita sebut mainstream gitu ya. Itu juga sama. Posisinya kan sama. Yang satu sensor, yang satu terverifikasi. Yang satu kan enggak. Padahal nangkringnya di akun, di tweet lah misalnya, di Instagram kan sama. Apalagi kemudian kalau masuk ke WA. WA itu kan viralkan kemana-mana gitu kan. Ya gimana tuh? Ya itu impact gitu. Kalau itu berbicara kan dampaknya gitu kan. Kalau dulu itu media itu hanya pada tiga proses kan, bisnis prosesnya itu proses gathering itu peliputan dan lain-lain macam-macam. Kemudian kedua itu production, kemudian yang ketiga itu pasca production. Pasca production itu penayangan. Kalau koran itu percetakan, kemudian dia itu. Kemudian kalau TV itu penayangan, kalau radio itu penyiaran, kan, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana? Ada fase lagi yang sekarang itu yang merajai, rajanya dari fase informasi, itu distribusi. Distribusi konten itu. Nah, distribusi konten itu sebetulnya yang menyebabkan yang paling dahsyat, paling dahsyat ini gitu kan. Makanya sekarang kan kita lagi berjuang masyarakat pers untuk meminta ke presiden untuk mengatur distribusi konten itu, terutama perusahaan-perusahaan IT besar, penyedia platform seperti Google, YouTube dan lain-lain macam-macam gitu kan. Itu dalam bentuk misalnya membatasi gitu. Dalam bentuk mereka harus bertanggung jawab terhadap distribusi konten. Pembatasannya pada sebatas tanggung jawab. Misalkan gini, kan kalau kita membuat sebuah konten, kemudian diketahui kontennya itu hoax, gitu kan. Nah, si platform itu harus paham bahwa itu kontennya hoax dan dia harus langsung men-take down. Gitu. Tidak boleh kemudian menyebarkan. Yang ada sekarang itu karena tidak ada aturan itu, begitu masuk itu konten ke platform, ke platform media sosial, mau Google, YouTube dan lain-lain macam-macam, langsung terdistribusi kemana-mana. Jadi tidak terkontrol, gitu kan. Di Jerman kan sudah ada itu. Australia, Australia kan undang-undangnya baru muncul. Kanada juga sama, Perancis juga sama, Belanda juga sama, US juga sama. Artinya Indonesia ini mengadopsi sistem yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa, di Australia dan lain-lain. Kita harus mengambil langkah seperti ini. Iya, karena best practices ya. Iya, betul. Nah, kalau
kan sekarang di YouTube, di WA ya, WhatsApp ya, itu kan ada terbatas juga. Dulu kan bebas banget tuh, tanpa no limit kan. Nah sekarang kan juga ada batas tuh, kalau misalnya 5 ya, 5 baru bisa gitu ya. Apa semacam itu? Ya itu semacam satu aspek ya. Iya, satu mungkin satu aturan sendiri yang dilakukan oleh platformnya, oleh WhatsApp-nya, supaya karena kan sekarang itu ketika orang gitu kan menyebarkan konten terus-terusan gitu kan, dengan benar atau tidak benar konten tersebut, kalau seandainya dilakukan secara akumulasi dan lain-lain, itu bisa dikatakan hoax. Bisa dikatakan itu artinya akun tersebut akun-akun yang penyebar hoax dan lain-lain, dan itu harus berpikirnya seperti tapi itu. Sebenarnya kan bukan soal di retweet aja misalnya ya, share aja ya, tapi jauh lebih penting lagi di drop ya. Drop, harus di take down. Kan banyak sekali. Nah, orang tahunya gimana? Misalnya vendor misalnya. Sebutlah vendor ya. Perusahaannya gitu ya. Misalnya Twitter ya. Itu bagaimana dia tahu bahwa itu konten hoax misalnya, misinformasi, disinformasi, malah informasi. Bagaimana mereka tahu? Dia kan orang Amerika. Belum tentu juga sepadan dengan kita ya dalam pemahamannya. Gimana itu? Ya platform itu kan menerima informasi dari banyak gitu kan. Satu, dia akan menggunakan teknologi yang namanya artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu bisa berfungsi untuk menyaring informasi mana yang hoax, mana yang tidak gitu kan. Tapi kan itu mesin learning kayak learning itu dia harus dicoba dan perusahaan teknologi besar seperti Google, YouTube dan lain-lain dengan algoritma yang sangat ketat dan kemudian dengan artificial intelligence yang sangat hebat, mereka pasti bisa melakukannya itu gitu kan. Itu respon Presiden waktu dilapor? Beliau yang meminta. Waktu di HPN beliau yang meminta segera segera yang diajukan, kemudian dan prosesnya sekarang sudah lagi harmonisasi, mudah-mudahan cepat. Artinya beliau yang meminta cepat sih. Kenapa nggak undang-undang? Kedepannya akan undang-undang. Ketika kita berbicara dengan Prof. Mahfud MD juga waktu di Kemenko Polhukam, beliau mengatakan ada kemungkinan dia bisa jadi. Tapi lebih bagus sama undang-undang ya. Tapi bahwa sembari menunggu ke undang-undang, paling ini kan ada pergantian transisi kekuasaan nanti ya, yang jelas dan sudah barang pasti tidak bisa disegerakan. Betul. Kalau undang-undang kan proses politiknya lama. 2 tahun itu paling cepat, gitu kan? Ada undang-undang penyiaran kan udah belasan tahun belum. Tapi ada juga yang cuma 1 malam loh. Oh iya ada. Iya. Banyak. Omnibus ketok-ketok gitu. Omnibus law itu masuk yang cepat. Iya cepat. Gitu KPK. Ya, KPK dan lain-lain. Gitu kan. Iya revisi KPK. Ini kan ketok-ketok aja. Ya ini tergantung proses politik, lobby, proses politik dan lain-lain. Atau ini nggak gitu kan. berhimpitan langsung dengan kekuasaan. Dengan kepentingan kekuasaan. Iya. Ya, itu salah satunya mungkin ya. Jadi nggak dianggap prioritas. Apalagi gitu. Iya, apalagi kan banyak orang penguasa dan lain-lain justru menggunakan instrumen-instrumen hoax dan lain-lain ini kan sebagai mengkapitalisasi kepentingan mereka. Itu saya mau tanyakan. Apa sih beratnya kalau diatur kan? Iya. Iya kan? Iya betul. Jadi kalau begitu aturan itu kira-kira siapa yang bakal terugikan? Kan begitu. Itu pertanyaan yang susah dijawab. Iya, itu kan aturan tersebut gitu kan. Satu, bahwa buzzer itu tentu nanti itu akan ruang geraknya itu akan sedikit terbatasi gitu kan. Yang kedua gitu kan. Bisnis konten yang tidak bertanggung jawab itu setidaknya akan tidak merasa akan tidak nyaman itu kan di situ. Akan tidak seleluasa. Akan tidak seleluasa sekarang. Gitu. Tapi Pak Jokowi baik juga ya, karena justru dia mengundang ya. Atau karena yakin bahwa itu periode sudah selesai. Enggak sih, beliau itu waktu di HPN Banjarmasin kemudian kita teman-teman pers itu berbicara meminta ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi paham, beliau mengatakan ini sangat penting dan kemudian diminta kami merumuskan dan ini udah selesai rumusannya dan sekarang tinggal harmonisasi di kementerian. Cuma kok lama sekali gitu kan. Yang harusnya itu Januari lalu selesai, Februari lalu selesai. Lama sekarang kan hanya untuk PP kan? Kepres. Mau Kepres. Lebih singkat itu. Iya, Kepres kan oke selesai. Undang-undang lebih lama. PP juga lebih lama prosedurnya juga kan.
Lalu saya juga nggak tahu nih Perpres, ada kepentingan apa yang menghalanginya gitu kan. Ya, harusnya sih nggak lama. Atau diyakini bahwa itu tadi udah bilang bahwa akan ada begitu banyak pihak yang bikin tidak nyaman. Ya pastilah. Misalnya kedudukan buzzer sekarang nih. Buzzer itu kan tidak semata 1-2 orang. Iya. Bisa sekelompok orang. Gitu. Sekelompok orang. Dan itu terorganisir. Terorganisir. Ya. Dan siapa yang punya kan? Iya. Ya. Orang yang mampu menggerakkan booth, buzzer kan, yang pasti dia punya resource. Yang besar. Betul. Resource itu kan ada 2, ekonomi, yang kedua kekuasaan. Dan atau kedua-duanya. Kedua-duanya. Kan kalau lihat dari naga-naganya buzzer kan kita tahu, itu kan pro kepada kekuasaan. Tergantung dia yang bayar dong. Lah ya. Apalagi kan kalau kita lihat beberapa tahun lalu Oxford pernah meneliti kan, berapa bayarannya untuk buzzer, segala macam-macam. Lah ya. Gitu. Resource-nya kan nggak gampang. Iya. Aku jelas tidak mungkin. Ente agak mungkin kalau sekarang. Nggak mungkin lah, kita nggak punya kepentingan apa-apa. Lah ya, jelas tidak punya kepentingan. Resource juga eman-eman. Daripada untuk membayar buzzer, mendingan untuk membayar gereja, masjid, kan begitu. Betul. Lebih banyak ibadah kan, kan begitu. Artinya kan sebenarnya orang yang memiliki langsung tidak langsung terhadap kepentingan dan atau kekuasaan kan. Emang betul, Bung Enhais kan karena catatan-catatan yang saya lihat dari riset itu kan, yang banyak menggunakan buzzer itu pertama itu orang-orang yang punya kepentingan politik. Lah iya. Kemudian yang kedua kepentingan langsung kekuasaan, ya, termasuk pemerintah. Iya. Kekuasaan termasuk pemerintah. Tanya kita siapanya nggak usah sebut. Tapi ada di situ. Yang ketiga ya artinya ada corporate gitu kan, untuk kepentingan korporasinya dan lain-lain. Untuk endorse produk dia. Saya kira kalau untuk produk aku setuju. Oke. Tapi begitu kontennya politik, apalagi mengadu-adu Bung Yadi antar kelompok masyarakat, saya itu jadi berpikir loh, tradisi kita bermasyarakat negara kan udah selesai loh. Tapi tiba-tiba diadu-adu perasaan, hubungan antar kelompok masyarakat jadi tegang, saling curiga mencurigai, iya kan? Kan begitu yang diunggah oleh buzzer-buzzer itu kan. Sebenarnya kalau tenang-tenang aja kenapa sih? Apa segitunya juga hubungan antar kelompok kita? Hubungan antar kelompok masyarakat kita kan udah selesai. Ya itu harapan orang-orang yang waras seperti itu. Tapi kan mereka justru kan mata pencahariannya dari sana. Lah ya itu. Gitu kan. Untuk kalau nggak gaduh kan nggak dapat. Nggak dapat. Gitu. Jadi kan memang betul. Ada kawan kita juga sih yang kalau ya kan ada di antara kita itu kalau hidup normal dia nggak laku ya. Betul. Dunia tertib itu nggak laku. Kalau dunia keruh baru dia, iya kan? Itu kan belut. Iya betul. Belut itu kan baru bisa makan di air keruh. Itu satu hal ya di apa namanya kita punya problem di itu di apa namanya di masalah informasi banyak misinformasi dan lain-lain gitu kan. Lini masa lah. Lini masa. Tapi bukan berarti di pers juga nggak punya masalah. Banyak masalahnya gitu kan. Kalau saya lihat ya Bung Enhais, kalau saya lihat catatan-catatan saya itu dari tahun 2019 sampai sekarang itu pengaduan di Dewan Pers itu selalu di atas 600. 600 macam-macam. Per tahun. 640. Nah, terakhir 2022 itu 691 kasus gitu kan. Tapi kasus-kasusnya itu yang membuat saya heran itu adalah kok bisa itu kasus-kasusnya mengulang gitu kan kasus-kasusnya. Berarti kan tidak yang itu aja. Yang itu aja. Dari tahun ke tahun sama dan polanya. Yang paling saya menjadi khawatir itu adalah peningkatan jumlah media dan pelanggarannya itu adalah pelanggaran etika tanpa verifikasi, dan yang paling lagi menjadi sorotan kita itu statement dari pejabat selalu yang benar tanpa melakukan verifikasi dan cek lapangan. Ini sebetulnya kebodohan pers itu di sini gitu kan. Harusnya semua statement pejabat dicek ke lapangan betul nggak seperti ini. Nah ini yang sering terjadi dan itu mainstream. Dan itu mainstream gitu. Makanya saya mencatat ada berapa nih apa namanya. Jadi ada berapa temuan ya. Beberapa temuan tentang pers yang merusak itu seperti apa.
tahun 2019. Menarik itu. Dewan Pers itu kan announce bahwa ada 447.000 media. Nah, itu impact-nya dari mana 47.000? Itu kan besar sekali gitu kan. Tapi itu bukan pers semua tentunya gitu. Ini dari mana sih asalnya 47.000 media? Ternyata setelah kita cek tuh, pertama itu memang media-media perusak itu impact dari kampanye di 2014, di 2017, di 2018, pertumbuhannya, di 2019, pertumbuhannya itu kan. Nah, bagaimana bisa terjadi? Dulu itu kan ada pilkada. Nah, kebanyakan para calon-calon pimpinan daerah, kepala-kepala daerah itu dari tahun ke tahun pada proses pilkada itu, dia itu kalau tidak membeli media, dia menciptakan media. Bayangkan, ada berapa? Medianya itu dalam bentuk portal. Ada online, ada newspaper gitu kan. Jadi kayak beternak ya? Ada beternak kayak gitu kan, seperti itu. Ya, itu. Nah, setelah mereka nggak jadi, ditinggalin aja. Nah, itu yang kemudian menjadi abal-abal dan lain-lain itu kan. Nah, dulu Bung NHS kan sebagai ketua Bawaslu, sebagai ketua DKPP kan paham semua gitu kan, menghadapi media-media seperti itu kan, masuk di Gakumdu juga. Nah, itu pertama. Terus yang kedua. Nah, ini yang kedua itu lebih lucu lagi. Hampir di setiap daerah nih. Karena kan hampir di setiap daerah itu dari Sabang sampai Merauke ya. Karena pengaduan tuh dari Sabang sampai Merauke. Semua LSM yang di lokal-lokal itu, selain dia LSM, dia punya media. Jadi medianya itu kemudian dijadikan pemukul, dijadikan berita. Kalau nggak bayar dia beritakan seperti itu dan sebagainya. Dan itu adalah semakin banyak, itu yang membuat kemudian media itu makin banyak dan tidak terverifikasi, tidak layak dikatakan media. Dan pengaduannya banyak sekali. Nah, ada yang ketiga nih, lebih lucu lagi. Ini temuan di beberapa daerah. Kan masing-masing Diskominfo itu punya placement. Placementnya ini ada Diskominfo ini sekian miliar, sekian ratus juta, macam-macam gitu kan. Ada sebagian di daerah itu, daripada placementnya dimasukin ke media yang sudah ada, dia bikin media sendiri. Dia selesai, kemudian dibiarkan begitu aja. Yang rusak kan medianya. Yang terakhir ini oknum pasti. Atau resmi? Oknum dong. Oknum. Dia jual ya? Jual. Sama seperti jual beli frekuensi ya? Kalau ini kurang lebih ya. Di tetangga ya? Kurang lebih seperti itu. Artinya ini yang terjadi gitu kan. Ini kemudian yang membuat kita, wadah apa ini kan? Sesuatunya ngeri sekali. Makanya nggak terkontrol gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu, saya nggak tahu apakah ini oknum dari institusinya atau tidak gitu kan. Tapi mungkin dari situ, tapi kemudian ditiru gitu kan. Jadi banyak sekali media-media itu untuk menakut-nakuti narasumbernya itu, dia menggunakan atribusi atau atribut-atribut institusi negara, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan. Misalkan ada KPK, koran KPK, KPK.com, macam gitu kan. Nyerempet di situ. Padahal bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi koran logonya mengasosiasi ke KPK. Nah, untuk itu Dewan Pers sudah tegas tidak diperbolehkan. Kalau seandainya begitu berarti itu bukan media. Itu udah silakan, urusannya nggak dengan Dewan Pers, tapi sekarang pemilik otoritas dari semua untuk membereskan itu kan Dewan Pers batas mana? Dewan Pers itu sebetulnya pada batas cuma dua tuh fungsi Dewan Pers. Tugas Dewan Pers itu adalah pertama itu menjaga kemerdekaan pers, kemudian kedua itu menjaga etika, gitu. Ya itu aja gitu. Nah, eksekutornya tetap pemerintah. Iya, ada pemerintah dong. Artinya seperti Kominfo ya, terutama. Artinya kalau Dewan Pers mengatakan bahwa itu bukan media, ya berarti kan tidak di Dewan Pers. Bisa langsung kepada instrumen yang lain, polisi lah, atau apalah, atau Kominfo lah, lain sebagainya. Karena berlaku hukum yang lain juga. Betul. Kan KUHP kan bekerja juga kan itu. Dan perlu diingat bahwa Yunus Piah ya dulu pernah mengatakan bahwa menpennya Pak Habibie. Iya, betul. Pernah mengatakan bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu hanya berlaku untuk pers yang profesional. Ya bagi pers-pers yang tidak profesional nggak berlaku. Gitu kan. Karena di situ ada kehendak, kemudian ada guidance yang jelas dan sebagainya gitu kan. Ada standar. Ada standarnya. Yang berhak mendapatkan privilege hak jawab dan hak koreksi itu ya hanya pers yang profesional. Yang pers yang tidak profesional dia tidak punya hak. Padahal kan
efek menyengatnya juga jauh. Betul. Nah ini adalah problem yang kita hadapi. Makanya dalam satu kesempatan gini, Bung NHS, saya selalu menilai sesuatu itu dengan pers itu saya nilai dari empat subsistem gitu kan. Apa itu? Dari persepsi, kemudian yang kedua itu dari substansi, kemudian dari sistem, dan yang ketiga itu dari culture. Nah, empat ini coba kita lihat. Dengan melihat pada kondisi-kondisinya itu, pers itu secara persepsi saat ini itu adalah pers sekarang masih dipersepsikan sebagai fourth estate. Artinya fourth estate. Artinya keempat. Pilar demokrasi keempat. Artinya itu. Kemudian yang kedua itu sebagai jembatan informasi dari government kepada publik, menjaga kepentingan publik dan lain-lain. Tapi karena banyak yang brengsek seperti ini, dan sekarang juga pers juga diasosiasikan sebagai penyebar hoax, pemeras, dan lain sebagainya. Artinya ada dua makna yang kemudian sama-sama dan kemudian merugikan pers. Yang makna yang kedua itu, karena dengan kondisi yang seperti itu diakui gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan substansi? Secara substansi sangat baik pers kita itu. Pers kita itu secara substansi dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Yang di situ mengatakan ada self regulation, memberikan kewenangan kepada masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, secara sistem juga sama. Pers itu memberikan kewenangan terhadap masyarakat itu mengaturnya. Sistem ini sangat baik gitu kan. Di bawah sistem kebebasan pers dan lain-lain ada banyak yang kita terima gitu. Oke, Bung Yedi, saya mau mempertajam soal media itu, bahkan ucapan pejabat selalu dianggap benar itu ya tadi ya, sepotong kalimat tadi itu serta merta. Udah kayak doktrin aja. Itu salah ya. Sangat salah. Karena kan pers kan harus skeptis dong. Betul. Kalau nggak skeptis ya berhenti jadi pers. Iya. Gitu kan. Iya. Karena kebutuhannya kan dua, imbang tadi ya. Imbang. Tidak hanya satu pihak. Iya, betul. Tapi pers sekarang saya kira pembebek semua aku lihat. Kecuali beberapa lah pasti ada. Ya. Memang nggak semua, tapi banyak dominan yang pembebek. Pembebek. Ya itu mungkin yang harus diakui gitu kan. Kita sangat sedikit punya pers yang memiliki komitmen dan tanggung jawab sedikit, satu dua yang kuat untuk betul-betul bekerja sesuai dengan real yang ada gitu kan. Tapi saya optimis lah mereka akan kembali. Itu tadi saya juga masih yakin bahwa akan terjadi titik yang memungkinkan secara equilibrium. Karena ini kan pers digital ini kan mencari bentuk juga. Sama seperti kita juga melihat dulu waktu ente ada di ICTI, jurnalistik TV itu kan asing pada waktu itu. Dan saya kan menemukan formnya. Betul. Prinsipnya memang masih sama dengan pers cetak. Nah sekarang kan muncul segala macam platform yang lebih bebas. Walaupun tentu saja akan ada begitu banyak tantangan. Karena kan lebih varian ya. Tetapi satu hal kan standar tetap, kayak ada kode etik, harus ada cover both side, gitu. Nah sekarang terakhir Bung Edi, era pemerintahan sekarang relasinya dengan pers, kebebasan informasi dan seterusnya, gimana? Ya relasi mereka harus punya relasi yang sangat kuat gitu kan, situasi dan secara apapun mereka diharuskan untuk membina relasi dengan pers. Tetapi banyak juga kemudian yang menggunakan pers untuk kepentingan pribadi pejabatnya dan lain-lain gitu kan. Ya saking dekatnya hubungan relasi tersebut antara pers dengan narasumber. Ya itu saking dekatnya malah mereka lupa dari tugas utamanya gitu kan. Artinya itu wajar-wajar aja. Tetapi banyak juga saya lihat kawan-kawan juga yang bisa menjaga jarak dengan baik. Dia dekat tetapi ketika melakukan kritik sosial, ketika melakukan verifikasi informasi dan lain-lain mereka tetap sangat objektif, berani dan objektif. Ya ada satu dua, saya hitung banyak lah, lumayan lah yang seperti itu. Kalau saya katakan pers media mainstream, sesungguhnya hari ini tidak lagi mainstream. Gimana Bu Yedi?
maknanya mungkin ya. Yeah. Ya. Kalau media mainstream dan non mainstream kan secara itu kan kelihatan seperti apa gitu kan. Media mainstream tidak sesungguhnya tidak mainstream. Ya emang gitu karena memang apa namanya era disrupsi ini ada sedikit kita terganggu gitu kan, disrupsi post-truth dan lain-lain. Kemudian yang kedua juga bahwa diakui atau tidak hanya di Indonesia ya. Ketika saya di New York kemarin juga di sidang umum PBB, saya berjumpa dengan kawan-kawan pers yang lain di negara-negara mereka jauh lebih rusak, di Afrika, di sebagian negara Eropa, di Asia lainnya juga. Bahkan kekerasan pers itu sangat dominan sekali. Dan hampir di semua negara itu mereka bermasalah dengan keuangan. Nah, itu ketika berbicara soal finansial, yang berbicara yang jadi patokan itu adalah integriti dari seorang wartawan. Apakah mereka kemudian mengorbankan integritinya untuk keep the financial atau seperti apa? Nah, ini mungkin jadi sedikit problem. Kalau di negara yang mapan demokrasi, Amerika kan juga nggak bagus-bagus amat semasa Trump terutama ya. Yeah. Ketika The Washington Post kan mengubah tagline-nya itu kan. Yeah. Hampir sama. Mereka punya problem yang sama. Tapi lagi-lagi memang basis material ya. Basis material. Jadi Washington Post saya kira salah satu yang paling sukses lah ya. Untuk transformasi ke digital dan lain-lain gitu. Tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang benar tentang jurnalistik. Di UK kayak Financial Times gitu kan, seperti itu yang walaupun The Guardian mungkin agak beda ya. Iya, artinya berbeda gitu kan. Nah, tapi kan Indonesia ini sangat spesial sekali. Sangat spesialnya karena diakui atau tidak, sistem pers kita itu yang terbaik di dunia sebetulnya. Oh ya? Yang terbaik. Dan dewan pers kita itu yang terbaik karena kebebasan dan lain-lain gitu kan. Kita bersyukur loh teman-teman pers itu ada di Indonesia dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu. Nah, cuma bagaimana kita cara keluar supaya kita terbebas dari belenggu-belenggu yang saya sebutkan tadi itu. Gitu kan. Oke, Bu Yudi. Thank you. Makasih. Sip. Sobat, kita akan suara di kali kesempatan. Sip.